Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Bapak ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, tujuan zikir itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita yang sedang belajar zikir. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak mengetahui tujuannya, maka zikir kita bisa menjadi stagnan. Zikir kita menjadi sulit berkembang. Maka di sini dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan paling tidak ada 4 tujuan zikir. Yang pertama adalah memeriksa kondisi batin. Yang kedua, zikir itu bertujuan untuk membersihkan kotoran batin, membersihkan ghaflah. Yang ketiga adalah zikir itu agar kita mendapatkan konsentrasi. Dan dengan konsentrasi itu kita mendapatkan ketenangan batin. Dan yang keempat adalah sadar kekinian. Kita mampu mengembangkan kesadaran. Dan dalam tahapan ini ditandai dengan terbangkitnya kekuatan batin ma'rifat kita, batin arif kita, batin spiritual kita. Bapak ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, yang pertama tujuan zikir itu adalah memeriksa kondisi batin, mendiagnosa kondisi batin kita. Nah, ini merupakan bagian dari ma'rifatun nafsi, mengenal kondisi dalam. Dan batin itu tidak bisa dilepaskan dari badan. Ada interkoneksi, ada saling hubungan antara badan dan batin. Nah, itu seperti istilah yang sangat spesifik, yaitu qalbu. Qalbu itu bermakna mustarok, bermakna banyak. Qalbu dalam pengertian jantung, fisik, dan terkoneksi ke hati yang bersifat rohaniyah. Jadi qalbu itu ada 2 fungsi, baik sebagai badan maupun sebagai batin. Karena itu untuk mengetahui kondisi batin kita, pertama sekali kita bisa memperhatikan badan. Nah, ini yang paling dasar ketika kita latihan duduk diam tawajuh yang lama. Ketika kita duduk diam tawajuh, kita bisa memperhatikan kondisi badan. Bila badan itu psikosomatik, kepala pusing, pandangan gelap, badan pegal-pegal, kaki mudah kesemutan, maka itu pertanda kondisi batin yang tidak baik-baik saja. Jadi badan akan memberitahukan kepada kita, menginformasikan kepada kita bagaimana kondisi batin kita. Nah, ini dalam istilah psikologi disebut dengan psikosomatik. Psiko itu batin, soma itu badan. Jadi badan kita merasakan apa yang dialami oleh batin kita. Batin sakit, maka berdampak pada badan. Ya migrain, ya sakit kepala, mak, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Itu istilahnya adalah psikosomatik, suatu penyakit di badan yang disebabkan oleh pikiran kita sendiri. Jadi kita bisa melihat apakah badan itu kalau nonton drama Korea bisa berjam-jam misalnya, tetapi ketika giliran duduk diam tawajuh yang lama, yaitu 10 menit misalnya, kita sudah merasakan gelisah di badan, maka itu berarti kondisi batin kita sedang tidak baik-baik saja ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat kondisi batin kita melalui kondisi emosi. Maka perhatikan kondisi emosi, gelisah, ada marah, ada ketakutan, ada kecemasan di dalam latihan duduk diam tawajuh yang lama. Kayak emosi kita itu mood swing, cemas, khawatir, gelisah, maka itu menunjukkan bahwa kondisi batin kita tidak baik-baik saja. Lalu kemudian juga kita bisa memperhatikan kondisi pikiran yang ngablung, ngacaplak, ngalir ngidul ke sana kemari di dalam latihan duduk diam tawajuh yang lama. Maka perhatikan pikiran. Bila pikiran itu sulit fokus, sulit konsentrasi, bila pikiran itu sulit untuk menyadari kekinian, maka itu pertanda bahwa kondisi batin kita tidak baik-baik saja. Maka kemudian kita bisa mengetahui apabila di dalam latihan duduk diam tawajuh yang lama kita merasakan kegelisahan, maka di dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan merasakan kegelisahan yang sama. Kita tetap berjalan di atas permukaan bumi ini, tapi dengan membawa batin yang gelisah yang kita dapatkan di dalam latihan duduk diam tawajuh yang lama pada khususnya ya Bapak Ibu. Ya termasuk juga ketika zikir jahat, ketika khotaman, apakah badan itu gelisah, goyang sana, goyang sini, gerak sana, gerak sini. Maka kondisi batin yang seperti itu akan kita bawa juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita nanti di kantor, ketika kita sedang berada di rumah, di kebun, kondisi batin yang kita lihat di dalam duduk berzikir, di dalam duduk diam tawajuh yang lama itu akan terbawa
di dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi kita bisa memeriksa kondisi batin. Makanya itulah kita harus memejamkan mata supaya kita bisa lebih mengenal, lebih mengetahui bagaimana hakikat diri kita yang sesungguhnya. Kita akan bisa melihat sendiri bagaimana kondisi batin dalam kita. Maka menjadi sangat penting memiliki alat, terutama zikir hobi, supaya kita bisa memeriksa kondisi batin kita. Kemudian yang kedua, apa tujuan zikir itu? Membersihkan goplah linnafi wal isbat, untuk membersihkan. Dalam kalam pangersabanom al-maqsudu minadzikri ajisnibal mu'minu al-ghaflah anillah. Tujuan zikir itu diantaranya adalah untuk menghindarkan seorang mukmin dari goplah. Kenapa? Karena goplah itu pemicu kemaksiatan. Goplah itu yang menyebabkan kita mudah untuk melakukan keingkaran. Berarti qiyaminu ala tarkiyah. Nah, zikir itu nanti yang akan membantu. Jadi bukan wawasan intelektual, bukan nasihat, bukan saran, bukan kalimat-kalimat motivasi yang bisa menghindarkan kita dari berbagai masalah dalam kehidupan ini, yang bisa menghindarkan kita dari maksiat dan keingkaran. Tetapi di sini adalah zikir kepada Allah. Nah, jadi untuk goplah, membersihkan goplah, membersihkan kotoran di dalam batin kita. Apa itu goplah? Yaitu di dalam konteks pembelajaran zikir, penyimpangan batin dari kekinian, mind deviation, pikiran yang ngablung ngacaprak ngalir ngidul, secara otomatis mind wandering atau mindlessness. Nah, ini pikiran yang goplah yang tidak bisa dikendalikan. Pikiran yang tidak terdidik inilah menjadi sumber maksiat, sumber kegelisahan, sumber penderitaan di dalam kehidupan kita. Jadi para sufi itu menyimpulkan satu saja. Apa yang menyebabkan penderitaan di dalam kehidupan kita ini? Satu saja, hatinya, yaitu hati yang goplah, yaitu pikiran yang seliar kesana kemari, tidak bisa hadir di kekinian. Maka guru agung kita Pangersahabano beberapa kali menyentuh perihal ini. Ulah daek ngalir ngidul, jangan pikiran ke sana kemari, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan, pikiran macam-macam. Nah, ini goplah, penyimpangan ingatan dari kekinian, pikiran menyimpang ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Nah, itu terjadi secara otomatis karena batin belum terlatih, sehingga pikiran terbiarkan liar dengan sendirinya. Nah, inilah nanti kenapa kita latihan duduk diam tawajuh yang lama adalah upaya kita untuk melatih pikiran supaya dia teguh di kekinian, tidak ke timur, tidak ke barat, tidak ke masa lalu, tidak ke masa depan. Nah, itu akan kita mudah rasakan Bapak Ibu ya kalau kita sudah sering latihan duduk diam tawajuh yang lama. Betapa pikiran goplah itu betul-betul harus kita latih supaya dia tidak liar, tidak ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul, teguh di kekiniannya. Nah, ini biasanya dalam ilmu psikologi disebut dengan kekuatan pikiran bawah sadar. Jadi kekuatan pikiran bawah sadar itu sangat sulit dikendalikan karena dia sangat licik, sangat licin, sangat halus dan penuh tipu daya. Nah, hati-hati dengan pikiran-pikiran yang menyimpang ke sana kemari dari pikiran bawah sadar karena sangat berbahaya. Maka kalau kita melakukan maksiat tanpa kita mampu mengendalikannya, itu karena ada kekuatan dari pikiran bawah sadar yang ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul. Nah, dahsyatnya Bapak Ibu sekalian, pikiran goplah atau pikiran bawah sadar yang menyimpang ke sana kemari itu mengandung suatu rahasia yang sangat besar, yaitu ternyata di balik pikiran yang goplah itulah ada namanya kotoran batin, mind defilement, atau muhaddatsat atau hadisun nafsi. Nah, ini insyaallah akan kita dalami nanti ya Bapak Ibu. Nah, ini termasuk bagian dari ma'rifatun nafs, mengenal diri. Nah, itu pikiran-pikiran bawah sadar itu yang menyimpang ke sana kemari, di sanalah letak daripada sampah batin kita, kotoran-kotoran batin kita. Ada kilesa, ada khurafat, ada takhayul, ada ilusi di sana ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian tujuan yang ketiga dari kita baca zikir itu adalah untuk menajamkan konsentrasi dan fokus kita. Karena di balik konsentrasi itu ada ketenangan batin. Ada bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah, ini kuncinya konsentrasi. Nah, kalau tidak kita memiliki konsentrasi, maka batin itu menjadi gelisah. Jadi konsentrasi itu buahnya ketenangan. Kalau tidak mampu fokus, tidak mampu konsentrasi, maka itu tanda batin yang gelisah. Nah, itu banyak dalam isyarat-isyarat Pangersahabano. Terbeda jeng orang kertawaju supaya orang jadi benar-benar tamblak te kasih si te kagigir. Jadi tidak ke timur, tidak ke barat,
kondisi ingatan itu. Nah ini kan konsentrasi ya Bapak Ibu. Jadi latihan konsentrasi, latihan duduk diam tawajuh yang lama memusatkan batin pada satu titik zikir khofi dilatifah kolbi itu sangat penting bagi ketenangan batin. Karena sesungguhnya formula dasar ketenangan batin, inner peace, itu adalah fokus dan konsentrasi. Gelisah itu tidak fokus dan tidak konsentrasi, pikiran ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul, mind wandering. Nah, itu tidak bisa kita mengetahui dengan betul-betul kalau kita tidak latihan ya Bapak Ibu. Kita latihan duduk diam tawajuh yang lama, maka kita akan mendapatkan informasi yang sangat kuat bagaimana kondisi batin kita. Goplah atau hudur, fokus atau ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul. Nah ini tujuan zikir yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Dengan keterangan batin itu kita akan bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Makan menjadi enak, tidur menjadi berkualitas, meninggal pun dalam kondisi enak. Jadi semuanya tenang. Makanya kalau kita salah tujuan, zikir hanya untuk mengejar yang mistik-mistik, zikir demi terbukanya alam gaib. Ya, walau memang pengalaman mistik itu terdengar fantastis, ajaib mungkin bagi sebagian orang, tapi dia tidak menenangkan batin. Bahkan seseorang yang mengalami pengalaman mistik itu, kalau tidak waspada, dia akan terjebak pada keangkuhan, pada kesombongan dengan pengalaman mistiknya itu. Nah ini tentu saja kesombongan dan keangkuhan itu tanda dari batin yang gelisah. Jadi ibaratnya gini, wah saya banyak pengalaman mistik. Nah itu seperti seseorang membuat status di Facebook, banyak yang like, ribuan yang like, tapi ya tidak ada artinya. Untuk apa ribuan like? Nah, tidak menghasilkan uang misalnya. Yaitu untuk apa pengalaman mistik yang begitu banyak ketika batin saat gelisah, sama istri masih marah-marah, sama anak belum bisa mengendalikan diri, sama tetangga, sama masyarakat belum mampu memperlihatkan kejelasan spiritual, di tempat kerja masih suka bolos, suka terlambat, tidak mampu hudur atau tidak mampu menyadari kekinian, waktunya sholat ditunda-tunda dan lain sebagainya. Nah untuk apa pengalaman mistik yang begitu banyak tetapi disertai dengan kebodohan spiritual? Makanya kata Pak Sahabat Anom dalam hikmah beliau itu akhirnya kudu memperhatikan. Kita harus cerdas, harus perhatian, harus awareness. Lain sekedar zikir, bukan asal zikir. Nundutan, kajian, ngantuk dibiarkan, pikiran ngalir ngidul dibiarkan. Mual hasil, tidak akan membuahkan hasil. Nah kenapa tidak membuahkan hasil? Karena buah zikir itu kan ketenangan ya, tidak memberikan ketenangan apabila kita melakukan zikir asal zikir, tanpa awareness, tanpa perhatian, tanpa muraqabah, ngantuk dibiarkan, pikiran kesana kemari dibiarkan, itu tidak akan membuahkan ketenangan batin. Konsentrasi dan ketenangan batin itu nanti akan kita gunakan untuk tujuan zikir berikutnya, yaitu yang keempat, sadar kekinian dan kebangkitan batin arif kita. Nah, Guru Agung Para Sabana menjelaskan li'annal maqsuda minadz dzikri dawamu huduril qalbi ma'allah. Karena tujuan zikir itulah dawamnya kesadaran hati bersama Allah. Jadi kata hudur, apa hudur artinya? Kekinian, kesekarangan, presence kalau bahasa Inggris itu ya. Jadi waktu kita yang sekarang, kan waktu ada 3, ada masa lalu, madhi, past, ya kan bahasa Inggrisnya. Ada masa depan, itu bahasa Arabnya mustaqbal, bahasa Inggrisnya future. Nah ada waktu yang sekarang, hadir bahasa Arabnya, present bahasa Inggrisnya. Jadi hudur, presence itu kekinian, kesekarangan. Nah, apa lawan hudur tadi? Goplah. Goplah itu tidak di kekinian batin itu, tapi menyimpang ke masa lalu, ke masa depan, ke timur, ke barat. Ya mind wandering istilahnya, atau mindlessness. Kekinian, sadar kekinian ini adalah kunci batin seseorang bersama Allah. Jadi kalau batin kesana kemari berarti tidak bersama Allah. Apabila batin di kekinian, hadir di kekinian, maka itu artinya batinnya, ruh seseorang bersama Allah. Nah ini pengertian yang jauh lebih dalam ya Bapak Ibu dari pembelajaran zikir. Kenapa? Karena hakikat Allah itu apa dalam Al-Quran? Allah itu di dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan dia. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan dia. Tetapi wahwa aqrabu ilaina min hablil warid. Tapi Allah itu lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Jadi tidak terimajinasikan, Allah itu tidak terpikirkan, tidak termisalkan, tetapi lebih dekat, sangat dekat.
lebih dekat dari darah kita, lebih dekat dari kulit kita, lebih dekat dari napas kita, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Nah, ini kekinian. Jadi ketika kita bicara kekinian, itu tidak bisa dijelaskan ya Bapak Ibu. Yang bisa dijelaskan itu hanya masa lalu atau masa depan. Kalau kekinian itu tidak bisa dijelaskan. Kehadiran Allah, tajalli sifat-sifat Allah hanya bisa dirasakan ketika pikiran atau ingatan kita, batin kita berhenti di kekiniannya, di dalam pengalaman baqa billah atau di dalam pengalaman dawamu hudrul qalbi ma Allah tadi, batin yang teguh di kekinian. Karena Allah tidak kemana-mana, Allah itu tidak termisahkan, lebih dekat dari urat leher, tapi adanya di mana? Di kekinian. Dengan menggiring batin kita, ingatan kita teguh di kekinian, barulah kita bisa merasakan Allah di dalam diri kita. Jadi ada upaya, ada pergerakan sentripetal, istilah Kemenak itu ya. Jadi ada perjalanan batin, bukan acting, tapi kita betul-betul latihan untuk mendekat kepada kekinian. Makanya dalam lapisan frekuensi hati itu ada sodar, itu lapisan dada terluar, ada qalb, bolak-balik, ada fuad, hati yang tenang, ada syaghob, hati yang penuh dengan cinta kasih. Baru bicara ma'rifat, lub, baru belajar tuh, baru tahapan sir, kita masih belajar ma'rifat. Hingga batin arif kita, kesadaran batin kekinian kita itu teguh di kekinian di titik ana. Nah, ini kan tidak mudah. Sadar, qalbu, fuad, syaghob, lub, sir, dan ana, ini adalah latihannya, latihan untuk meningkatkan fokus, konsentrasi, dan keteguhan batin kita. Jadi bukan acting, ini terjadi secara otomatis. Maka bagi kondisi batin yang masih sadar, qalb yang masih gelisah, masih bolak-balik, sangat sulit merasakan Allah. Kenapa? Karena menuntut konsentrasi yang sangat kuat di tingkat fuad dan syaghob, dan membutuhkan keteguhan batin yang sangat kuat hingga betul-betul teguh di kekinian di dalam pengalaman baqa billah di tahapan lub, sir, dan ana. Jadi mengenal Allah, merasakan Allah tidak seperti acting, terlalu mudah ujuk-ujuk dengan acting langsung bisa merasakan Allah. Allah di mata, Allah di tangan. Itu tidak, ada tahapan. Pertama gelisah dulu, yang kedua ketenangan batin, yang ketiga keteguhan batin, terbangkitkannya batin arif. Maka disitulah kita baru mulai merasakan Allah, Allah yang tidak termisahkan, tapi lebih dekat dari urat leher. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Nah, di sini perlu sedikit saya jelaskan perihal kekinian. Dawamu hudur. Kekinian itu apa sih? Kekinian itu adalah masa sekarang. Masa lalu, masa depan bukan kekinian. 1 detik bila telah berlalu itu masa lalu. 1 detik ke depan itu masa depan. Jadi kekinian itu ya kekinian, tidak bisa dijelaskan tapi sangat dekat dengan diri kita. Tadi, kemarin, dahulu, itu masa lalu. Nanti, besok, lusa, tulat, tubin, dan lain sebagainya, itu masa depan. Nah, kita coba contoh ilmu rasa, ilmu merasakan madu. Nah, ini kan sering menjadi contoh. Merasakan madu. Kapan kita merasakan madu? Betul-betul merasakan madu di waktu kita yang sekarang, di kekinian. Ketika lidah bersentuhan dengan madu itu dan langsung kita merasakan rasa madu, itu namanya kekinian. Lalu kemudian setelah kita merasakan madu, maka berlalulah 1 detik misalnya. Artinya merasakan madu tadi sudah menjadi masa lalu. Kalau kita ditanya apa rasa madu? Manis. Kita sebetulnya tidak lagi di kekinian, tapi kita menceritakan pengalaman tadi 1 detik, 2 detik yang lalu ketika kita merasakan madu. Sementara kondisi merasakan madu di kekinian itu kita sama sekali tidak bisa cerita. Tidak bisa cerita. Kalau kita cerita, kita sudah berlalu berarti. Kita menceritakan tentang masa lalu. Jadi pahami ya Bapak Ibu. Jadi merasakan madu, hakikat merasakan madu itu hanya terjadi di kekinian. Kalau kita sudah bercerita, maka kita tidak lagi di sana. Inilah rahasia kenapa para sufi itu banyak diam, supaya dia terus-menerus berada di kekinian. Karena kalau sudah berbicara, sudah bercerita, maka batin cenderung tidak hadir di kekinian. Artinya tidak bersama Allah. Maka dengan diam itu dia akan terus-menerus bersama Allah. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'ilun. Inilah hikmah diam, karena di baliknya ada
hikmah ma'rifat. Ya nanti insya Allah akan saya jelaskan pelan-pelan ya Bapak Ibu perihal ini. Ini kan tahapan zikir sir, tahapan zikir untuk membangkitkan batin arif kita. Semoga di episode meditasi sufi ini kita berkesempatan sedikit untuk berbicara, untuk menjelaskan tentang zikir sir yang tujuannya adalah untuk dawamu hudurul qalbi ma'allah, teguhnya kesadaran keyakinan hati bersama Allah. Jadi itu saja mungkin Bapak Ibu ya berkenaan dengan tujuan zikir. Jadi pertama itu memeriksa kondisi batin, tujuan zikir itu. Yang kedua untuk membersihkan batin kita dari kondisi goplah. Nah setelah itu kita akan mendapatkan konsentrasi dan ketenangan batin. Dan setelah itu kita zikir dilatihkan untuk fokus dan konsentrasi. Karena di balik konsentrasi itu ada ketenangan batin. Dan dengan konsentrasi dan ketenangan batin itu nanti kita gunakan untuk kesadaran penuh, kesadaran kekinian, untuk keteguhan batin, untuk kebangkitan batin ma'rifat kita. Maka dengan terbangkitnya batin ma'rifat, disitulah kita bisa memahami Allah yang tidak termisalkan, tidak terimajinasikan, tetapi sangat dekat dengan diri kita, lebih dekat dari napas kita, lebih dekat dari urat leher kita. Dan kita terapkan kesadaran Allah ini dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita nanti berbicara, ketika kita nanti berperilaku, ketika kita nanti beraktivitas dan bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu saja Bapak Ibu, semoga ada hikmahnya. Allahumma sholli ala nabiyil hasyimiyyi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.